Perkenalkan, nama saya Adi Adrian Indra Wibowo, NIM 19055310001 dari Universitas Udayana, Teknik Mesin, mata kuliah Metalurgi A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang material baja untuk memenuhi tugas mata kuliah Metalurgi A. Pertama-tama, baja adalah logam paduan atau logam campuran antara besi dan karbon. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dan besi yang berfungsi sebagai unsur dasar. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1% dari berat keseluruhan baja tersebut sesuai grade-nya. Elemen berikut ini selalu ada dalam baja, yaitu karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, sedikit oksigen, nitrogen, dan aluminium. Selain itu, ada elemen lain yang ditambahkan untuk membedakan karakteristik antara beberapa jenis baja, yaitu mangan, nikel, krom, molybdenum, boron, titanium, vanadium, dan niobium. Beberapa bahan campuran tersebut memiliki sifatnya sendiri-sendiri, yaitu seperti kobalt, material yang mampu membuat baja tetap kuat meskipun berada pada suhu yang tinggi. Kedua, krom, material yang mampu membuat baja menjadi keras, tahan akan korosi, dan suhu yang tinggi. Ketiga, mangan, material yang membuat baja tahan aus dan tahan akan gesekan. Molybdenum, material yang membuat baja tahan akan goncangan dan suhu tinggi. Nikel, material yang membuat baja tahan terhadap korosi atau karat. Silikon, material yang membuat baja mampu bertahan pada lingkungan yang asam. Dan vanadium, material yang meningkatkan ketahanan baja akan temperatur panas. Bagaimana proses pengolahan baja? Untuk mendapatkan baja menggunakan bahan baku besi kasar dan banyak proses yang dilakukan sehingga membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Pembuatan besi kasar. Besi kasar adalah hasil pengolahan dari biji besi dengan melalui beberapa proses. Proses awal adalah dengan mengurangi senyawa-senyawa dan zat-zat lain yang terkandung dalam biji besi dengan tahapan berikut, yaitu pertama, dibersihkan, kedua, dipecah-pecah dan sehingga partikel besi dapat dipisahkan dari bahan yang tidak diperlukan dengan menggunakan magnet. Dibentuk menjadi pelet atau bulatan-bulatan kecil dengan ukuran diameter 14 mm. Biji-biji besi diproses melalui dapur tinggi dengan beberapa tahapan proses, sehingga besi kasar dari proses dapur tinggi kemudian diproses lanjut untuk dijadikan berbagai jenis baja. Untuk membentuk suatu baja, ada beberapa proses yang dilakukan untuk merubah besi kasar menjadi baja, yaitu pertama, proses konventor. Proses konventor mempunyai sistem kerja, yaitu satu, bahan baku dipanaskan dengan kokas, yaitu seperti batu bara, komposisi karbon sampai 1500 derajat Celcius. Konventor miringkan untuk memasukkan bahan baku baja kurang lebih 1/8 dari volume konventor. Setelah bahan baku masuk, konventor kembali ditegakkan. Kemudian selama 20-25 menit, konventor diputar balik atau dijungkirkan untuk mengeluarkan hasilnya. Yang kedua ada proses Thomas atau proses basah. Pada proses Thomas, pada lapisan dinding bagian dalam, terbuat dari batu tahan api, bisa atau dolomit. Bahan baku yang diolah adalah besi kasar putih yang mengandung fosfor antara 1,7 sampai 2%, mangan 1-2%, dan silikon 0,6 sampai 0,8%. Setelah unsur mangan dan silikon terbakar, fosfor membentuk oksida fosfor P2O5 untuk mengeluarkan besi cair ditambahkan zat kapur. Yang ketiga ada dapur baja oksigen atau proses Bessemer. Pada dapur baja oksigen, dilakukan proses lanjutan dari besi kasar menjadi baja, yakni dengan membuang sebagian besar karbon dan kotoran-kotoran untuk menghilangkan bahan-bahan yang tidak diperlukan, yang masih ada pada besi kasar. Ke dalam dapur dimasukkan besi bekas, kemudian baru besi kasar. Tapi sebagian pabrik baja banyak yang langsung dari dapur tinggi, sehingga masih dalam keadaan cair, langsung disalurkan ke dalam dapur oksigen. Kemudian, udara atau oksigen yang diinginkan dengan air dan kecepatan tinggi ditiupkan ke cairan logam. Ini akan bereaksi dengan cepat antara karbon dan kotoran-kotoran lainnya yang akan membentuk terak yang mengapung pada permukaan cairan. Dapur dimiringkan, maka cairan logam akan keluar melalui saluran yang kemudian ditampung dalam kereta-kereta tuang untuk mendapatkan spesifikasi baja tertentu. Maka ditambahkan campuran lain sebagai bahan paduan. Hasil penuangan ini dapat langsung dilanjutkan dengan proses pengerolan untuk membentuk profil yang diinginkan. Yang keempat, ada dapur baja terbuka atau Siemens Martin. Sama halnya dengan dapur baja oksigen, maka dapur baja terbuka atau Siemens Martin juga merupakan dapur yang digunakan untuk memproses besi kasar menjadi baja.
Dapur ini dapat menampung baja cair lebih dari 100 ton. Dengan proses mencapai temperatur lebih dari 1600 derajat Celcius, wadah besar serta berdinding yang sangat kuat dan landai. Proses pembuatan dengan dapur ini adalah proses oksidasi kotoran yang terdapat pada biji besi sehingga menjadi terak yang mengapung pada permukaan baja cair. Oksigen yang langsung disalurkan ke dalam cairan logam melalui tutup atas. Apabila selesai tiap proses, maka tutup akan dibuka dan cairan baja yang disalurkan untuk proses selanjutnya untuk dijadikan berbagai macam jenis baja. Kelima, dapur baja listrik. Panas yang dibutuhkan untuk pencairan baja adalah berasal dari arus listrik yang disalurkan dengan 3 buah elektroda karbon dan dimasukkan atau diturunkan mendekati dasar dapur. Penggunaan arus listrik untuk pemanasan tidak akan mempengaruhi atau mengkontaminasi cairan logam, sehingga proses dengan dapur baja listrik merupakan salah satu proses yang terbaik untuk menghasilkan baja berkualitas tinggi dan baja tahan karat atau stainless steel. Dalam proses pembuatan, bahan-bahan yang dimasukkan adalah bahan-bahan yang benar-benar diperlukan dan besi bekas. Setelah bahan-bahan dimasukkan, maka elektroda listrik akan memanaskan bahan dengan panas yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 7000 derajat Celcius. Sehingga besi bekas dan bahan-bahan lain yang dimasukkan dengan cepat dapat mencair. Adapun campuran-campuran lain, misalnya, untuk membuat baja tahan karat dimasukkan setelah bahan-bahan menjadi cair dan siap untuk dituang. 6. Ada proses Basic Oxygen Furnace atau BOF. Sistem kerjanya, 1. Proses BOF menggunakan besi kasar cair 65-85% yang dihasilkan oleh tanur tinggi sebagai bahan dasar utama dicampurkan dengan besi bekas atau scrap baja sebanyak 15 atau 35%. Batu kapur dan oksigen dengan kemurnian 99,5%. Kedua, oksigen akan mengikat karbon yang terdapat pada besi kasar secara berangsur-angsur turun sampai mencapai tingkat baja yang dibuat. Saat proses oksidasi berlangsung, terjadi panas yang sangat tinggi sehingga dapat menaikkan temperatur logam cair hingga mencapai di atas 165 derajat Celcius. Saat oksidasi berlangsung, ditambahkan batu kapur yang dimasukkan ke dalam tungku. Batu kapur tersebut akan mencair, kemudian bercampur dengan bahan-bahan impuritas, termasuk bahan-bahan yang teroksidasi, sehingga membentuk kerak yang terapung di atas baja cair. Ketika proses oksidasi selesai, aliran oksigen dihentikan dan pipa mengalirkan oksigen diangkat dari tungku. Tungku BOF kemudian dimiringkan, pengambilan sampel baja cair, kemudian dilakukan analisa komposisi kimia untuk menilai kadar bajanya. Jika komposisi kimia pada unsur baja telah tercapai, maka dilakukan penuangan atau tapping. Penuangan dilakukan ketika temperatur baja cair sekitar 165 derajat Celcius. Cara penuangan dilakukan yaitu dengan memiringkan perlahan-lahan tungku pengolahan sehingga cairan baja tertuang masuk ke dalam ladel atau wadah tuangan baja cair yang belum dicetak. Dan terakhir, di dalam ladel, kemudian dilakukan skimming untuk membersihkan terak dari permukaan baja cair. Setelah terak dibersihkan, dilakukan proses perlakuan logam cair atau metal treatment. Yang ketujuh, dapur listrik busur nyala. Dalam dapur listrik busur nyala, mempunyai kapasitas 25-100 ton, dilengkapi dengan 3 buah elektroda karbon yang dipasang pada bagian atas. Elektroda karbon dapat di-setel dan secara otomatis bisa menghasilkan busur nyala sehingga secara langsung dapat memanaskan dan mencairkan logam. Pada dapur modern ini, mampu mengolah logam dengan proses asam atau basa. Bagian dalam dapur masih berlapiskan batu tahan api. Bahan olah yang dimasukkan ke dalam dapur adalah besi kasar dan juga logam keras, baja atau besi, yang terlebih dahulu diketahui komposisinya. Apabila dilakukan proses basah pada pengolahan baja, maka akan terjadi oksidasi terak dari dapur yang ditambahkan untuk mereduksi unsur-unsur campuran. Selanjutnya, diperoleh pemisahan terak mengandung kapur dari baja cair. Untuk mencegah oksidasi ditambahkan logam campuran pada logam baja yang telah diolah sebelumnya dikeluarkan dari tungku. 8. Proses dapur induksi frekuensi tinggi. Dapur listrik dengan cara induksi frekuensi tinggi ini terdiri dari kumparan yang dililiti kawat mengelilingi cawan batu tahan api. Tenaga yang dialirkan dari listrik akan menghasilkan arus listrik yang bersirkulasi di dalam logam sehingga menyebabkan terjadinya pencairan. Setelah bahan baku logam cair, selanjutnya peran arus listrik yaitu untuk membuat gerak mengaduk secara berputar. Kapasitas isi dari dapur jenis ini adalah 350 kg sampai 6 ton. Pada umumnya, dapur ini digunakan untuk memproduksi baja paduan atau alloy steel yang khusus. Yang terakhir ada proses dapur kupola. Dapur kupola digunakan untuk peleburan besi kasar ke labu dan besi bekas yang menjadi baja atau besi tuang. Pada umumnya, digunakan untuk menghasilkan peleburan sehari-hari berdasarkan pada kapasitas dari pabrik. Kupola atau kubah-kubah biasanya dioperasikan secara bersamaan, jadi pemeliharaannya bisa diatur pada satu kubah, dan kubah yang lainnya tetap bisa beroperasi. Demikian seterusnya secara bergantian. Sistem kerjanya, 1. Dilakukan pemanasan terlebih dahulu pada kubah agar bebas dari uap cair. Bahan bakar berupa arang kayu dan kokas dinyalakan secara kurang lebih 15 jam.
Kulkas dan udara dihembuskan dengan kecepatan rendah dengan blower. Setelah kulkas terbakar habis, kemudian dimasukkan ke piringan baja dan besi kasar. Setelah 15 menit, baja cair dikeluarkan dari lubang pengeluaran. Selanjutnya, proses pembentukan dan bentuk-bentuk produk baja. Proses pembentukan produk baja dilakukan dengan beberapa tahapan. 1. Proses pengerolan awal. Proses ini adalah dengan cara melewatkan baja batangan di antara roll-roll yang berputar, sehingga baja batangan tersebut menjadi lebih tipis dan memanjang. Proses pengerolan awal ini dimasukkan agar struktur logam atau baja menjadi merata, lebih kuat dan liat, di samping membentuk sesuai ukuran yang diinginkan, seperti plat tebal atau bloom, batangan atau billet atau plat. Yang kedua, proses pengeluaran lanjut. Proses ini adalah untuk merubah bentuk dasar plat tebal, batangan menjadi bentuk lembaran, bentuk besi konstruksi atau profil, kanal ataupun rel. Ada 3 jenis pengerolan lanjut, yaitu 1. Pengerolan bentuk struktur atau konstruksi, 2. Pengerolan bentuk besi beton, strip dan profil, dan terakhir adalah pengerolan bentuk plat. Kegunaan baja atau peruntukan baja dalam kehidupan. Ada 5 jenis baja yang umumnya digunakan, antara lain 1. Stainless steel. Stainless steel mungkin jenis baja yang paling kita sering jumpai. Contohnya paling sederhana adalah sendok logam. Sifat baja stainless steel adalah selain tahan karat walaupun tidak tahan noda, tapi besi stainless steel adalah memiliki kemampuan tahan gores, tahan asam, atau berbagai unsur lainnya. Stainless steel biasanya digunakan untuk home appliance atau kegunaan rumah tangga, peralatan bedah, dan peralatan masak. Yang kedua, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi atau high carbon steel juga umum digunakan dalam industri. Disebut baja karbon tinggi karena kandungan karbonnya berkisar antara 0,56% sampai 1,7% dari total baja jadi. Baja jenis ini sangat kuat, maka baja jenis ini sering digunakan untuk berbagai macam jenis perkakas. Baja ini digunakan untuk kabel atau kawat baja sebagai pahat, gunting, pasak, mata gergaji, hingga pegas. Yang ketiga, baja karbon rendah. Baja karbon rendah atau low carbon steel memiliki kandungan karbon rendah. Kandungannya hanya 0,025% sampai 0,25%. Sifatnya gampang dibentuk, mudah dilas, dan juga sangat kuat. Baja ini umumnya dibuat untuk plat baja, bodi kendaraan, struktur bangunan, rel, hingga skrup. 4. High speed steel. High speed steel atau singkatannya HSS adalah varian baja yang paling kuat. Bahannya berupa campuran baja dengan tungsten, kobalt, molybdenum, dan juga krom. Baja ini begitu kuat dan keras sehingga bisa memotong logam lainnya dan umum dipakai sebagai gergaji, bor, atau berbagai tools kecepatan tinggi lainnya. Kelima, aluminium steel. Aluminium steel merupakan logam paduan antara baja dan aluminium. Keduanya tidak dilebur, namun lembaran baja dicelupkan kedua sisinya pada alloy aluminium silikon. Hasilnya adalah logam yang teksturnya mulus, sangat awet, dan bisa menjadi pengantar panas yang bagus. Baja ini umumnya digunakan pada pemanas air, oven, perapian, dan pemanggang makanan. Kegunaan besi baja dalam dunia konstruksi. Kegunaannya yaitu pertama, 1. Pembangunan gedung. Salah satu jenis baja yang banyak digunakan dalam bidang pembangunan gedung adalah besi baja ringan, yang biasanya digunakan untuk membuat atap dari sebuah bangunan. Yang kedua, pembangunan sarana transportasi. Fasilitas umum yang menggunakan besi baja adalah rel kereta api. Selain membuat fasilitas transportasi seperti rel kereta api, besi baja juga bisa digunakan untuk membuat fasilitas transportasi yang lain seperti jalan. Besi baja biasanya digunakan untuk membuat rangka jalan-jalan layang, bisa jalan tol. Dalam bahan bangunan, baja memiliki beberapa profil baja utama, yaitu 1. White flank atau IWF.
IWF biasa digunakan untuk balok, kolom, tiang pancang, top and bottom chord member pada truss, composite beam atau kolom, dan cantilever kanopi. Yang kedua, UNP atau kanal U. Penggunaan UNP hampir sama dengan IWF, kecuali untuk kolom jarang digunakan karena relatif lebih mudah mengalami tekuk. Yang tiga, CNP atau lip channel. CNP biasa digunakan untuk purlin atau balok dudukan penutup atap, girts, atau elemen yang memegang penutup dinding, misalnya metal shield dan lain. Member pada truss, rangka komponen arsitektural. Yang keempat ada H-beam. H-beam biasa digunakan untuk balok, kolom, tiang pancang, top and bottom chord, member pada truss, composite beam dan kolom, cantilever kanopi. H-beam memiliki bentuk yang hampir sama dengan white flank atau IWF. Yang kelima, plat hitam. Besi baja plat hitam biasa digunakan untuk pembuatan tangki dan plat lambung kapal. Yang keenam, ada besi siku. Besi siku ada dua jenis, yaitu besi siku lobang yang digunakan biasanya untuk rak lemari atau sandaran buku. Yang kedua ada besi siku biasa yang digunakan untuk baja struktural atau kegunaan lainnya. Yang ketujuh, steel pipe. Penggunaannya untuk bracing horizontal atau vertikal, secondary beam, biasanya pada rangka atap, kolom arsitektural, support komponen arsitektural. Yang ke-8 ada T-beam atau hot roll. T-beam, baja T-beam digunakan untuk konstruksi. Baja memiliki sifat-sifat mekanik, fisik, dan kimia, yaitu sifat mekanik baja antara lain 1. Sifat kekuatan. Baja mempunyai sifat kekuatan tinggi untuk menahan gaya tarik, tekan, lentur, dan gesekan. Yang kedua adalah sifat elastis. Bahan baja mengalami pembebanan, dan akibat pembebanan sampai batas tertentu akan mengalami perubahan bentuk, tetapi setelah pembebanan dihentikan, maka bahan baja akan kembali ke bentuknya semula. Yang ketiga, sifat kekerasan. Baja tidak mudah mengalami cacat kalau kena benturan, jadi bahan baja ini cukup keras tetapi elastis. 4. Sifat dapat ditempa. Baja yang pada keadaan pijar atau lembek karena dipanasi mudah ditempa sehingga dapat dirubah bentuknya. Tetapi pada keadaan dingin atau selesai dipanasi, kekuatannya tidak berubah. Selanjutnya ada sifat fisik baja, antara lain 1. Berat dan jenis baja. Menurut Standar Nasional Indonesia, berat jenis baja adalah 7850 kg meter kubik. Pada kondisi nyata, berat jenis baja dipengaruhi oleh bahan baja itu, seperti kandungan logam tertentu, kepadatan baja, kualitas baja yang menyebabkan perbedaan pada berat jenis baja. Yang kedua, daya hantar panas pada baja. Baja memiliki titik didih 1550 derajat Celcius dan titik lebur 2900 derajat Celcius. Baja memiliki keunggulan yaitu sifat penghantar panas yang baik. Biasa digunakan penghantar transmisi yaitu ACSR, di mana fungsi baja dalam hal ini adalah memperkuat konduktor aluminium secara mekanis setelah digalvanisasi dan dengan seng. 3. Konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik pada baja termasuk konduktivitas listrik yang baik, karena paduan logam pada baja merupakan pencampuran besi dan krom. Selanjutnya, sifat kimia baja antara lain, baja yang unsur utamanya besi mengalami korosi, yaitu suatu proses elektrokimia. Jika itu terjadi, maka pada bagian besi yang bertindak sebagai anode akan terjadi oksidasi yang merusak dan menghasilkan karat besi. Bila suatu baja mengalami karat, volume baja berkurang. Beberapa baja tahan karat, antara lain 1. Stainless steel, baja tahan karat mengandung krom 19%, nikel 19%, dan besi 72%. Yang kedua ada baja krom, baja yang tahan karat dan tahan panas mengandung 12% sampai 18% krom. Baja nikel, baja tahan karat dan keras mengandung 25% nikel. Dan yang terakhir adalah baja mangan, baja yang sangat keras mengandung 11% sampai 14% mangan. Mungkin cukup itu yang saya bisa jelaskan dari apa itu baja dan kegunaan baja. Mungkin bila ada informasi yang salah, mohon dikoreksi. Sekian dari saya, terima kasih.